Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini kita mendapatkan satu keistimewaan, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai asbabul maghfirah, sebab ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, asbab rafa'id darajat, sebab diangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan menjadi persaksian yang terbaik kelak pada hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, insyaallah pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran dan tadabbur Al-Quran pada surat Al-Zalzalah. Kami ulangi sekali lagi, kita akan coba memberikan kajian yaitu tentang tafsir surat Al-Zalzalah, dan juga kita akan mentadaburi surah yang mulia ini, apa saja yang kita bisa ambil pelajaran berharga dari ayat-ayat yang mulia ini. Kita awali terlebih dahulu dengan tilawah, ya, karena ini suratnya kan bisa dikatakan termasuk surat-surat yang sering kita dengar, ya, surat Al-Zalzalah. Mari kita baca sama-sama, kami awali, nanti Bapak Ibu mohon ikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah yang mulia ini disebut dengan surat Al-Zalzalah. Diambil dari kata zalzala yuzalzilu zalzalatan, artinya goncangan, ya. Sehingga kalau gempa bumi itu di dalam bahasa Arab artinya adalah zilzal, ya. Zilzal itu karena terjadi goncangan itu disebut dengan apa? Gempa bumi biasanya apa ya? Di dalam Al-Qur'an sebutannya lah zalzalah. Surah yang mulia ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat hari kiamat, yaitu salah satu tanda kiamat itu kata Rasulullah SAW apabila terjadi yang disebut dengan zalzalah. Potret sederhana dalam kehidupan dunia itu adalah gempa bumi yang mungkin terjadi di satu daerah, di satu lokasi. Itu adalah salah satu potret apa yang nanti terjadi yang lebih dahsyat lagi daripada ya yang ada di dunia ini atau yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah mata sa'ah, ya, jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasul, kapan akan terjadi yang disebut dengan kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, Mada a'datta laha, apa yang engkau telah persiapkan untuk itu. Jadi Rasul enggak menjawab kapan waktunya, ya. Tapi justru Rasul SAW balik tanya, Mada a'datta laha, apa yang anda sudah persiapkan untuk hal tersebut. Maka kata sahabat ini, Hubbilillahi wala Rasul, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Jadi jawaban sahabat ini, ya Rasul, ya aku miliki hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau demikian engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalau orang mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah Ta'ala ridhai, maka pada hari kiamat pun juga mereka dipertemukan dengan orang-orang yang mereka cintai, ya. Nah ini artinya dulu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak bisa menjawab bahwa saya terjadinya pada waktu sekian atau waktu sekian, tidak. Tapi Rasul justru balik tanya kepada sahabat tadi adalah Mada a'datta laha, apa yang telah kita persiapkan. Dan ini tentu menjadi bahan muhasabah bersama untuk kita semua, ya. Apa yang kita sudah persiapkan untuk kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita telah persiapkan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi orang yang beriman tidak ada bekal yang terbaik kecuali al-amal sholeh, amal sholeh. Karena ketika manusia meninggal dunia kata Rasul, semasa hidupnya ditemani oleh 3 hal. Ya, setiap manusia waktu hidup di dunia ini ditemani 3 hal. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Begitu manusia masuk di alam kubur kata Rasul, yarju isnani, 2 hal itu tetap di dunia, kembali ke dunia, wa yabqa wahid. Yang kembali ke dunia itu adalah, atau yang tetap di dunia itu adalah harta dan keluarganya. Harta akan menjadi warisan, keluarga akan tetap di dunia ini. Yang tersisa hanya 1 kata Rasul, wa yabqa amaluhu, yang tersisa hanya amalnya. Kalau dia memiliki amal soleh, maka amal soleh itulah akan menjadi pendamping dia semasa dia di alam barzah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini pelajaran yang pertama yang kita ambil dari nama surat yang mulia ini, yaitu Zalzalah, ya.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata para ulama tafsir, idza rajjatil ardu rajjan syadidan. Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Jadi bukan hanya skalanya 7,5 Pak ya. Ini lebih dari itu Pak. Ya, idza rajjatil ardu rajjan syadidan, kata para ulama, apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Kenapa harus ada goncangan itu? Ini supaya menimbulkan khasyah, kata para ulama. Khasyah itu rasa takut. Ya. Jadi gempa bumi saja orang sudah memiliki rasa takut yang luar biasa. Ya. Orang lari dari rumahnya, keluar dari rumah, ya, hanya ingin menyelamatkan dirinya. Ya. Harta sudah nggak dipikirkan lagi, Pak. Ya. Rumah sudah tidak dipikirkan lagi. Ya. Aset yang dia miliki sudah dia tidak pikirkan lagi. Yang penting dia bisa selamat. Jadi potret sederhananya adalah, yaitu apa yang ada sekarang dalam kehidupan dunia ini, itu menjadi potret sederhana apa yang nanti dialami ketika terjadi yang disebut dengan yaumul qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Jadi ini kondisi manusia pada hari kiamat. Firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di saat manusia lari dari saudaranya, ya, min akhi. Akhi itu kan artinya saudara, ya. Dari kakaknya, dari adiknya, dari saudaranya. Wa ummihi, dan dari ibunya, wa abihi, dan dari ayahnya, wa sahibatihi, dari pasangannya, dari istrinya, wa banihi, dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu manusia disibukkan oleh dirinya sendiri. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya dan tidak lagi memperdulikan orang-orang yang dia cintai. Ya, kayak sederhana saja lah Pak, kalau terjadi gempa orang sudah enggak buru-buru memikirkan apa Pak? Ya rumah, memikirkan hartanya udah enggak. Ya, yang penting dia selamat. Ya. Nah, ini muhasabah yang sangat sederhana dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Masya Allah sebenarnya memberikan kita nuansa, selalu terasa Al-Quran itu bersama kita Pak. Ya. Ini Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala 14 abad yang silam, ya, di zamannya Nabi SAW. Tapi Al-Quran itu bisa hidup dan terus terasa Al-Quran itu seakan-akan dia turunkan kepada kita saat ini Pak. Idza zulzilatil ardu zilzala. Oleh karena Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak menyebutkan kapan waktunya, tapi justru beliau menyebut asyratus sa'ah, ya, tanda-tanda daripada hari kiamat, kata Nabi SAW. Pertama, kata Rasulullah dalam beberapa hadis sahih disebutkan adalah bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan beliau nabi yang terakhir. Itu merupakan indikasi daripada yaumul qiyamah, tanda kiamat, ya. Jadi begitu beliau menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, dan memang beliau itu adalah nabi yang terakhir, itu secara otomatis menjadi daripada tanda yang disebut dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sehingga dulu kemunculannya Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, rupanya kabar ini sudah tersebar baik di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasrani, ya. Bahkan sampai para ahli nujum, para tukang sihir itu Pak, ya, meramalkan, ya, siapa nanti nabi yang terakhir yang akan datang ini. Jadi kabarnya begitu Pak? Begitu besar kabar kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masih ingat cerita ketika Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang Suriah. Ya. Ketika beliau berdagang ke negeri Syam, ada seorang pendeta melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW masih muda sekali. Ya. Dilihat ada tanda-tanda kenabian, ya, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepanjang perjalanan itu terus dinaungi oleh apa? Oleh awan, ya. Kemudian pendeta ini bertanya kepada pamannya. Waktu itu Rasul bersama paman beliau itu Abu Talib, ya. Ditanyalah pamannya, wahai si fulan, man hada? Siapa dia anak ini? Kata Abu Talib, huwa ibni, ini adalah anak kandung saya. Kata pendeta ini tidak, ya. Ini anak sesungguhnya tidak memiliki orang tua, ya. Berarti dia dalam keadaan apa? Yatim, ya.
Lalu Abu Thalib baru merubah ucapannya, hadza ibnu akhi, ini adalah anak dari saudaraku. Berarti anak saudara itu apa jatuhnya? Ponakanku. Ini ponakanku. Nah, baru dikabarkan, wahai si fulan, ini anak sedang dicari-cari oleh orang-orang Yahudi di sini, tolong kau bawa pulang ke kota Mekah. Ya. Nah, ini salah satu bukti bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang disebutkan juga di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Al-Injil yang pernah diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda kiamat yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu Rasul diutus menjadi seorang Nabi yang terakhir. Yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis, ya, penaklukan Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis itu berarti adalah Palestina, ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Palestina itu masih di bawah otoritasnya Romawi, ya. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru, ya, Palestina itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, kemudian menjadi bagian daripada wilayah kekuasaan Islam, ya, yang sebelumnya adalah di bawah otoritasnya Romawi. Maka setelah dia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di bawah, ya, otoritas kaum muslimin, ya. Kemudian ditaklukkan lagi pada masa berikutnya oleh seorang panglima Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Panglima Islam yang bernama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ialah yang menaklukkan yang disebut dengan Baitul Maqdis yang kedua, ya. Nah, tanda yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kathratuz zalazil, ya. Banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi goncangan-goncangan di bumi ini, dan ini menjadikan juga salah satu tanda kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyratus saah, ya. Jadi peristiwa yang mungkin belakangan ini yang kita lihat tidak hanya sekedar peristiwa alamiah saja, tidak hanya sekedar fenomena alam saja, tetapi itu sesungguhnya Allah Ta'ala ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya, ya. Karena di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala katakan, wa ma mana'ana an nursila bil ayat, tidaklah sesuatu menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami, ya. Jadi Rasul itu menyampaikan bahwasannya Allah Ta'ala tidak terhalang untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia. Wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha. Dulu ada satu kaum namanya kaum Thamud, yakni kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, ya. Ya. Disebut dengan kaum apa, Pak? Thamud, ya. Kami memberikan tanda kebesaran kami kepada mereka, yaitu an-naqah, ya. Yaitu berupa onta, ya. Jadi sebelum Allah Ta'ala kirimkan peringatan kepada kaum Thamud, Allah Ta'ala kasih dulu tanda kekuasaannya berupa onta. Dan kemudian kata Nabi Saleh alaihissalam, ini ada jatahnya, ya, onta ada jatahnya untuk minum, ya, sebagaimana kalian juga, kata Nabi Saleh, memiliki jatah untuk minum. Jadi dibagi waktunya bagi mereka sekian hari untuk mengambil air minum, sekian hari untuk onta ini. Tapi apa yang terjadi? Firman Allah Ta'ala, fazalamu biha, kemudian ia membunuh onta yang dijadikan sebagai tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda kebesarannya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan ayatnya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, ya, adanya gempa bumi, adanya banjir besar, illa takhwifa, kecuali supaya manusia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada hikmahnya sebenarnya. Peristiwa yang ada di sekeliling kita ini tidak Allah Ta'ala jadikan begitu saja, kecuali hikmahnya adalah takhwif, supaya manusia semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala kemudian, ya, memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Diungkapkan dalam Al-Quran, peringatan itu dengan sebutan al-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, ya. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, ya. Kata para ulama tafsir, yang disebut dengan wa akhrajatil ardu athqalaha, yaitu bumi akan mengeluarkan segala bebannya. Apa yang dibebankan oleh bumi itu? Wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuzin. Jadi ketika terjadi hari kiamat itu Allah Ta'ala akan mengeluarkan seluruh manusia yang ada di
bumi tersebut, ya. Artinya manusia yang berada di alam apa, Pak? Di alam kubur, di alam barzakh, itu semua nanti dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Wa kunuzin, dan juga segala apa saja yang tersimpan di dalam bumi itu dikeluarkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi akan mengeluarkan segala beban-bebannya. Beban-beban itu maksudnya adalah ya manusia yang telah dimakamkan, manusia yang telah dikubur itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi. Dan ini menunjukkan bahwasannya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia akan keluar dari alam kuburnya, akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, wahai Muhammad, apa mungkin manusia yang sudah menjadi tulang, bahkan mungkin manusia sudah menjadi tanah lagi, apa mungkin untuk bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah Allah Ta'ala berfirman, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menghidupkan itu kembali, yaitu yang paling pertama kali menciptakannya. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada, ya. Allah Ta'ala mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka yang sudah ada sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk bisa menghidupkannya kembali, ya. Walaupun sudah menjadi tanah, walaupun sudah menjadi apa? Tulang, itu semua bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya apa, para jemaah, di dalam beragama itu tidak semata-mata sebatas logika, ya, tidak sebatas rasio kita, tidak. Karena ada terkadang sesuatu yang mungkin tidak masuk di dalam logika manusia, tetapi harus diyakini keberadaannya, itu yang disebut dengan perkara-perkara yang lain. Contoh sederhana para jemaah, ya. Bukankah ketika seseorang mengusap khuffain namanya, Pak? Khuffain itu sepatu yang ukurannya adalah menutupi mata kaki, disebut dengan khuffain, ya. Sepatu apa namanya itu, Pak? Sepatu apa? Boot, ya, yang yang menutupi mata kaki. Nah, di situ ada anjuran Nabi SAW, apabila orang berwudu, setelah dia menggunakan sepatu boot itu kan, ketika dia sudah berwudu dan mungkin batal wudunya, kalau dia mau wudu kembali, dia wudu seperti biasa, tetapi pas mau membasuh kaki itu tidak perlu membuka dia punya sepatu. Apa yang dilakukan kata Rasulullah SAW? Usaplah pada bagian atas sepatu tersebut. Jadi tinggal diusap aja, yang sebelah kanan diusap yang sebelah kiri. Baik, kalau kita perhatikan secara logika, yang kotor itu yang sebelah mana, Pak? Yang kotor itu bagian putih sebelah mana yang kotor? Yang atas atau yang bawah, Pak? Yang bawah. Secara logika yang mesti yang dibasuh, yang dibersihkan itu pada bagian bawah, bukan pada bagian atasnya. Itulah mana hadis Nabi SAW, "Lau kana ad-dinu bil aqli." Kalau sekiranya agama itu harus mesti sesuai dengan logika manusia, maka la kana asfalal khuffain a'la bil masih min a'laha. Maka yang lebih utama untuk dibasuh adalah bagian bawahnya dibandingkan membasuh pada bagian apanya? Atasnya. Nah, ini artinya adalah logika manusia itu ada keterbatasannya. Rasio manusia itu ada keterbatasannya, ya. Apalagi sudah berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kekuasaan Allah Taala, terkadang di luar daripada logika manusia. Peristiwa hari kiamat, ya. Kemudian tentang al-jannah, an-nar, ya. Termasuk juga peristiwa hidupnya manusia kembali setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika mungkin sulit diterima, tapi bagi orang yang beriman itulah sesuatu yang hak, ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi bumi itu akan mengeluarkan semua bebannya. Apa saja bebannya tadi? Ya, seluruh manusia yang ada di alam kubur, dalam barzakh, dan juga semua isi perut bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha, ya. Ketika terjadi goncangan dahsyat itu, maka manusia berkata, wa qala al-insanu ma laha, man ladzi hadatsa laha, sedang apa yang terjadi? Jadi ketika terjadi goncangan besar itu manusia banyak yang kaget. Apa nih yang sedang terjadi, ya? Apa yang sedang dialami oleh dunia ini, ya? Itu pertanyaan manusia, ya. Wa qala al-insanu ma laha. Kalau orang beriman tentunya adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kedahsyatan daripada kiamat.
Karena sebelum terjadinya kiamat itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin yang berhembus dengan halus kata Rasul, kemudian wafatlah seluruh orang-orang yang beriman walaupun di hatinya ada keimanan walaupun seberat biji zarrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa adalah wa yabqa syirarul khalqi. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang langsung menyaksikan yang namanya peristiwa hari kiamat. Wa qalal insanu ma laha. Jadi sampai manusia itu bertanya, ini ada apa yang terjadi? Ya. Sampai digambarkan seorang wanita yang sedang mengandung, itu langsung keluar itu bayinya. Ya, seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, ya, memberikan ASI kepada bayinya, itu dia lempar, dia buang bayinya karena saking dahsyatnya yang disebut dengan yaumul qiyamah. Wa qalal insanu ma laha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata para ulama tafsir, yaumal qiyamah tukhbirul ard bima amila 'alaiha min khairin aw syarrin. Rupanya nanti bumi yang kita berpijak di atas ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi nanti akan berkata, bumi akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ada anjurannya para jamaah kalau kita ibadah, kalau kita sholat itu kalau bisa ibadahnya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Misalnya pas kita sholat fardu berada di satu tempat ini, nanti pas di sholat sunnahnya kita geser atau kita pindah. Ini supaya bisa menjadi persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita bersujud di dalamnya pun juga insya Allah kita akan menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi nanti bumi itu pun akan menjadi saksi, Bang, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, ya. Nah, sehingga bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia di bawah kekuasaan Allah, di bawah wewenang Allah taala, dan ia nanti akan menjadi saksi bagi manusia. Termasuk diri kita nih, Pak. Fisik kita ini kan pun juga akan menjadi saksi, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini firman Allah, yaitu pada hari kiamat, kami menjadikan mulut mereka tidak bisa bicara. Nakhtimu ala afwahihim, kami mengunci. Kata khatama yakhtimu itu artinya mengunci serapat-rapatnya. Kalau qafala yakfilu itu mengunci tapi ada kemungkinan untuk terbuka, Pak. Tapi kalau nakhtimu itu artinya dikunci serapat-rapatnya, Pak, ya. Oleh karena ketika Allah Ta'ala berbicara tentang orang kafir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi dikunci itu serapat-rapatnya, Pak, ya. Itu menggunakan kata khatama. Beda dengan qafala. Qafala yakfilu dalam bahasa juga mengunci artinya, Pak. Tapi kalau orang qafala yakfilu bisa saja dia menguncinya, menutupnya, tapi suatu saat dia bisa terbuka. Tapi kalau menggunakan khatama itu adalah artinya dikunci serapat-rapatnya. Berarti nanti manusia tidak ada yang bisa mengeluarkan suara sama sekali, Pak. Ya. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apa yang bisa berbicara nanti, Pak? Tangan kita akan berbicara, wa tukallimuna aydihim. Apa yang menjadi saksinya? Wa tashhadu arjuluhum. Yang akan menjadi saksi itu adalah kaki kita yang melangkah ini. Bima kanu yaksibun, kemana dia telah berbuat atau apa yang dia telah berbuat, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bumi bisa bersaksi, fisik kita bisa bersaksi, dan kalau diri kita yang bersaksi, para jamaah, tidak ada yang akan dusta. Betul, Bapak Ibu? Di diri ini kan nggak mungkin salah nih, Pak. Ya, fisik ini nggak mungkin salah dia bersaksi. Mungkin kalau orang lain yang bersaksi masih memungkinkan, mungkin saksinya palsu. Tapi kalau yang bersaksi badan kita sendiri, fisik kita sendiri, maka ini yang tidak bisa manusia untuk dia ingkari. Manusia cuma bisa menjawab iya, iya, dan iya. Karena kenapa? Karena yang menjadi saksi siapa? Diri kita sendiri, ya. Ini saksi yang kedua. Ada saksi yang ketiga, yaitu persaksian oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Ada malaikat yang memang dikhususkan untuk mencatat amal manusia, raqibun atid. Jadi kelak akan menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya. Pada hari itu bumi akan mengabarkan kepada manusia bi anna rabbaka auhalaha, sesungguhnya Rabbmu lah yang memerintahkan aku untuk melakukan hal ini. Berarti artinya bumi ini makhluk Allah, dia bergerak pun juga karena kehendak Allah. Jadi Muhammad tidak hanya sekedar proses alamiah atau teori-teori alamiah saja, enggak. Tetapi yang memerintahkan itu semua adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kan alam semesta ini di bawah genggaman Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan yang terbaik para jamaah zikir yang terbaik apabila kita juga berada di bulan Zulhijjah. Ini adalah ucapan yang paling terbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan, kata beliau, dan nabi-nabi sebelumku mengucapkan adalah kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini kalau kita cermati maknanya luar biasa, Pak. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi yang menguasai seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan, kerajaan, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Biyadihil mulk, di tangannya lah yang menguasai. Di tangannya Allah segala kekuasaan, termasuk bumi itu adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang mengatur kapan dia bergoncang, kapan dia gempa, kapan dia tenang. Itu adalah Allah Ta'ala yang mengatur, ya. Kemudian lahul mulku walahul hamdu, dan juga baginya bukan hanya kerajaan saja, baginya segala pujian, karena dialah Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada manusia seluruh nikmatnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ucapan yang terbaik, terlebih apabila kita berada di bulan Zulhijjah. Dan hari ini kalau tidak salah jatuh tanggal 1 Zulhijjah. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Hari ini kalau tidak salah ini jatuh tanggal 1 Zulhijjah. Hari ini Senin atau sekarang? Senin ya. Berarti besok ya. Itu besok hari Senin itu sudah jatuh tanggal 1 Zulhijjah. Maka ucapan tadi adalah ucapan yang paling terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baik. Jadi rupanya segala sesuatu itu adalah berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi matahari, bulan, ya, bumi, ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan rupanya bumi ini para jamaah itu merasakan juga keberkahan dari amal ibadah manusia. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau manusia di atas bumi itu beriman kepada Allah, mereka taat kepada Allah, tunduk terhadap aturan Allah, maka bumi itu merasa tenang, merasa senang dan merasa bahagia. Tapi ketika orang-orang yang di atas muka bumi itu ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka bumi itu akan terasa gerah. Ini sampai itu ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya bumi ini bukan hanya sekedar tempat kita berpijak, tidak hanya sekedar tempat kita bernaung atau tempat kita tinggal, tapi rupanya dia juga bisa merasakan keberkahan daripada amal manusia yang beriman. Nah, sehingga wajar ketika Allah Ta'ala katakan gini dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia jalankan sunnah Rasulullah SAW, dia tinggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa keingkaran kepada Allah, kami akan memberikan keberkahan, la fatahna alaihim barakat. Kami berikan barokah. Dari mana? Minas sama, dari langit. Wal ard, dan juga keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu
fa akhadnahu. Tapi ketika manusia sudah mulai ingkar kepada Allah, meninggalkan kewajibannya kepada Allah, meninggalkan perintah Rasulullah SAW, munculnya berbagai macam dosa dan kemaksiatan, maka kami timpakan kepada mereka sebagian daripada peringatan kami. Ya, dan kalau sudah datang peringatan Allah Ta'ala, Pak, yang tertimpa, yang terkena itu bukan hanya orang-orang yang jahat, orang yang baik pun juga apa, Pak? Kena juga, Pak. Ya, kami ulangi sekali lagi, ketika datang itu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkena bencana itu bukan hanya yang berbuat salah, bukan hanya yang berlumuran dosa, bukan hanya pelaku kemaksiatan, ya, tapi juga bisa menimpa, kena imbasnya adalah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya selalu memperingatkan kita semua, ada hal yang bisa menyelamatkan kita dari peringatan Allah Ta'ala. Ya. Pertama, firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengirimkan satu azab kepada satu kaum, tidak Allah Ta'ala kirimkan peringatan kepada satu kaum kecuali apabila di tengah mereka adalah Rasulullah SAW. Jadi selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah manusia semasa beliau hidup, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan ya bencana kepada sebuah wilayah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan peringatannya kepada mereka ketika engkau berada di mana, Pak? Di tengah-tengah mereka. Maksudnya Rasulullah SAW. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengirimkan peringatan kepada mereka ketika mereka selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Sekarang Rasul sudah nggak ada para jemaah. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka cuma satu bekal kita semua, cuma satu pegangan kita semua. Wahum yastaghfirun. Orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya, kelalaian-kelalaian kita sebelumnya kita tinggalkan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita dari segala bencana. Wahum yastaghfirun, ketika mereka selalu apa? Mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar ashtatan, dalam kondisi yang berbeda-beda, dalam kondisi yang beragam, liyurau a'malahum, agar mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka dan agar Allah Ta'ala membalas apa yang mereka telah perbuat. Nah, itu tafsirannya, Pak. Jadi pada hari itu nanti manusia akan keluar dari alam apanya, Pak? Alam barzah, alam kubur, dalam kondisi yang berbeda-beda. Supaya kenapa? Supaya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada manusia kebaikan dan keburukan mereka, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan terhadap perbuatan manusia. Dan Rasul menggambarkan dalam beberapa hadis sahih, beliau katakan ada orang yang ketika dia keluar dari alam kuburnya dalam keadaan membaca talbiyah. Ya, jadi ada orang yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, dia membaca ucapan talbiyah yang biasa diucapkan oleh para jemaah haji dan umrah kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa mereka ini, kata Rasulullah SAW? Orang-orang waktu hidupnya dulu adalah meninggal dunia ketika dia menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka waktu dia dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala dari alam barzah menuju hari kiamat, dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mulabbiyan, kata Rasul, membaca talbiyah. Ya, dalam keadaan membaca apa? Talbiyah. Jadi ada kisah di zaman Nabi, seorang sahabat waktu itu adalah berhaji. Kemudian setelah dia mengenakan pakaian ihram, sudah berniat haji, melanjutkan perjalanan, terjatuh dari ontanya dan keinjak lehernya dengan onta tersebut sampai meninggal dunia. Jadi dia sudah berniat untuk melakukan apa? Haji. Maka kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya orang ini pada hari kiamat nanti yub'atsu, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala mulabbiyan, dalam keadaan membaca apa? Talbiyah. Jadi yang meninggal dunia di tanah suci, yang meninggal dunia
ya ketika dia berhaji dan berumrah, maka salah satu keutamanya adalah dibangkitkan dia oleh Allah Ta'ala dalam keadaan membaca talbiyah. Ada manusia yang lain, kata Nabi SAW, dibangkitkan dari alam barzahnya menuju hari kiamat dalam keadaan matanya buta, gak bisa ngelihat. Begitu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, gak bisa ngelihat. Siapa mereka ini? Allah Ta'ala katakan itu orang-orang yang telah diberikan peringatan dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Telah diberikan nasihat oleh Al-Quran, tapi mereka tidak mengindahkan nasihat-nasihat Al-Quran. Maka dia berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia aku dalam keadaan apa? Melihat. Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai si fulan, telah datang kepadamu ayatku, tetapi engkau mendustakan ayatku, engkau tidak beriman kepada ayatku, maka pada hari ini aku bangkitkan engkau dalam keadaan buta. Jadi ada orang yang nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Ada lagi yang lain, kata Nabi SAW, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, alam barzah, itu adalah dalam keadaan kakinya pincang sebelah. Apa kata Nabi SAW? Mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, tetapi mereka tidak berlaku adil. Mereka berbuat zalim, mereka tidak berlaku adil. Maka sesungguhnya ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, kata Rasul, dia dalam kondisi kakinya pincang sebelah. Jadi itu artinya adalah banyak kondisi-kondisi manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika dia bangkit dari alam kuburnya sesuai dengan amalnya masing-masing waktu hidup-hidupnya. Yaitu maknanya yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, supaya Allah Ta'ala memperlihatkan amal-amal manusia dan Allah Ta'ala akan membalas setiap amal manusia itu sendiri. Kemudian ayat berikutnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah. Zarrah ini terjemahannya banyak sekali ya Pak ya, zarrah. Ada yang menerjemahkannya biji sawi, ada yang menerjemahkannya atom ya. Ada yang menerjemahkannya adalah seukuran semut yang kecil ya. Jadi artinya Pak, berarti terjemahannya sebenarnya masih beragam maknanya. Tetapi kalau saya pahami, yang disebut dengan zarrah itu adalah ungkapan sesuatu yang paling kecil. Itu zarrah. Silakan kita mau terjemahkan dengan apa saja boleh. Tetapi yang disebut dengan zarrah itulah salah satu kiasan tentang sesuatu yang paling terkecil atau yang sederhana. Artinya adalah apabila orang berbuat baik sekecil apapun, sesederhana apapun, seremeh apapun itu kebaikan, sekecil apapun, ya Rabbu, pasti dia akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Apalagi amal yang besar ya Pak ya, amal yang kecil saja itu adalah Allah Ta'ala pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik. Oleh karena pintu-pintu kebaikan itu kan Rasulullah SAW banyak sekali. Ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Ucapan alhamdulillah Pak, sedekah. La ilaha illallah itu apa? Sedekah. Allahu akbar juga sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain itu pun juga apa? Sedekah, kebaikan. Ya. Ketika bertemu dengan kaum muslimin, kita ucapkan assalamualaikum dengan wajah yang ceria dan berseri-seri kepada mereka, itu adalah kebaikan, sedekah. Jadi artinya adalah misqala dzarratin, ungkapan yang bisa kita pahami artinya adalah sesuatu yang paling sederhana. Jenis apapun kebaikan, sekecil apapun, itu pasti akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah, maka dia akan melihat ya kebaikan dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini sebaliknya Pak. Barang siapa yang melakukan keburukan, keingkaran, kemaksiatan, mithqala dzarratin, walaupun seberat zarrah, sekecil apapun itu perbuatan dosa dan kesalahan, ya Rabbu,
dia akan melihat balasannya juga yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kesalahan, dosa sekecil apapun itu Allah taala akan memperlihatkannya kepada manusia nanti pada hari kiamat. Kecuali kalau orang itu sudah bertaubat kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, dari sebuah kesalahan, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita yang setiap pada hari itu para jamaah, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azmatika an ughtala min tahti. Apa arti dari doa ini adalah Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah ya kekuranganku, aibku ya. Jadi jangan sampai aib kita ceritakan, aib kita umbar, tidak, tapi kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala menutupi aib-aib kita ya. Karena orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah ya. Orang baik itu karena ditutupi keburukannya oleh Allah, ditutupi kemaksiatannya oleh Allah, maka disebut orang baik itu Pak ya. Gak kebayang ya Pak ya, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, lalu Allah Ta'ala tampakkan semua dosa-dosa kita, mungkin kita malu ya. Tapi kita mohon kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah jagalah, tutupilah segala kekuranganku ya Allah. Wa amin rawati, berikanlah rasa aman ya Allah dari segala kekhawatiran dan ketakutan yang gua hadapi. Karena orang memiliki rasa aman itu kebahagiaan Pak ya. Orang bisa mendapatkan suatu nikmat dunia, tapi kalau hilang rasa amannya Pak, yaitu tidak lengkap kebahagiaannya Pak ya. Kalau setiap saat merasa diburu-buru oleh orang ya, apalagi diburu sama KPK gitu ya Pak ya, dikejar-kejar sama KPK gitu ya. Gimana mau tenang tuh hidupnya Pak? Nah, kita minta kepada Allah, wa amin rawati, ya Allah berikanlah rasa aman dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah lindungilah kami dari hadapan kami ya, wa an khalfi ya, dari mana? Dari sebelah belakang kami, dari sebelah kanan kami, dan juga lindungilah kami dari sebelah kiri kami. Masya Allah, ini doa yang terbaik ya yang Rasul baca di setiap pagi dan setiap sore hari. Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azmatika an ughtala min tahti. Jadi sangat baik para jamaah untuk kita senantiasa membaca zikir pagi dan zikir petang ya, atau disebut dengan maksurat ya. Maksurat itu juga sama ya. Ustaz, apa bedanya maksurat sama zikir pagi dan petang? Sama, isinya juga sama ya. Silahkan mau baca al-maksurat boleh, mau baca zikir pagi dan petang, cuma beda judul doang Pak. Isinya mah sama ya. Casingnya yang berbeda, isinya sama ya. Zikir pagi dan petang yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah tafsiran yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai salah satu surat yang terbaik dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah. Tentu ini menjadi inspirasi untuk kita semua dengan peristiwa yang kita akhir-akhir ini lihat ya, di daerah Nusa Tenggara Barat, di Lombok ya. Satu daerah yang Masya Allah keislamannya luar biasa, banyak para penghafal Quran, banyak para ulama ya. Namun Allah Ta'ala pun juga menguji dengan dengan satu peristiwa yang begitu dahsyat ya. Terjadi gempa besar ya, yang bahkan itu gempa susulannya saya sudah sampai 425 kali ya, gempa susulannya ya. Nah ini tentunya adalah mudah-mudahan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Lombok ya, diberikan kesabaran ya, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Taala memberikan ganti yang lebih baik ya. Dan ini peristiwa ini tidak hanya sesungguhnya menjadi pelajaran bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, tapi juga bagi kita semua tentunya ya. Karena kita ini tidak ada yang bisa aman dari teguran Allah. Tidak ada yang bisa aman dari peringatan Allah Ta'ala ya. Dan orang beriman itu tidak pernah merasa dia
nyaman kan, ya. Nyaman terutama adalah dari apa namanya, kemurkaan Allah. Karena ketika kita pun juga lupa kepada Allah, lalai kepada Allah SWT, bisa saja terjadi seperti apa yang dialami oleh saudara kita di Nusa Tenggara Barat. Karena kenapa? Orang beriman selalu merasa khauf, ya. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin kemarin-kemarin kita lupa kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi ingat kepada Allah. Mungkin kemarin-kemarin agak lalai ibadahnya kepada Allah, mudah-mudahan kita ingin menjadi semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentunya adalah pelajaran yang berharga yang kedua adalah, ya, bagaimana ini menjadikan kita ini untuk memiliki at-ta'awun, ya, saling bahu membahu. Apa yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita bisa lakukan, dan kita niatkan sebagai amal soleh kita yang terbaik, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Mari kita saling tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah akan kita tunjukkan ukhuwah Islamiyah kita di antara saudara kita, ya. Sehingga setiap kaum muslimin yang berbagi untuk saudaranya, insyaallah Allah Ta'ala membalasnya dengan yang lebih baik, ya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, kami memberikan kesempatan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz, tapi sedikit keluar dari tema. Baik. Ini masalah kurban. Ini kemarin ada beberapa yang saya baca di medsos itu. Sebelum yang khusus yang mau berkurban itu beberapa hari sebelumnya nggak boleh bikin buku, cukup. Nah, bagaimana dengan kita kerja di instansi, kita itu tidak boleh janggut, kita harus itu apa konsekuensinya? Harus tetap kurban dan kita juga harus itu aja. Baik. Mohon diperhatikan Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sunnah di Nabi SAW. Ini hukumnya sunnah ya Pak, ya. Kalau sunnah tentu tidak bisa dijadikan wajib, jadi harus dipahami dulu, ya, karena ada konsekuensi antara sunnah dengan wajib. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, apabila di antara kalian yang berniat berkurban, maka begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, dia tidak memotong rambutnya atau tidak memotong kukunya dan tidak mencukur rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih. Dan kata para ulama, ini hukumnya adalah sunnah, ya. Kalau dikerjakan itu baik, ya. Tapi kalau ditinggalkan tentu bukan menjadi sesuatu konsekuensi dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah. Kenapa dia menjadi sunnah? Karena orang-orang yang berkurban itu disamakan statusnya seperti orang yang sedang berhaji. Jadi orang berhaji kalau dia sudah pakai pakaian ihram dan dia sudah berniat labbaik Allahumma hajjan atau dia umrah labbaik Allahumma umratan, ada yang perlu dijaga. Apa yang perlu dijaga? Dia tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya sampai dia bertahallul. Apa bertahallul itu Pak? Sampai dia cukur rambutnya. Dan tentunya adalah yang lebih baik bagi kita, siapa saja di antara bapak-bapak yang ingin berkurban pada tahun ini, maka mulai dari besok pagi, ya, dia tidak lagi mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya sampai tanggal 10 Zulhijjah. Berarti kapan dipotong Ustaz? Kapan dicukur? Hari ini nih. Ya, kalau besok 1 Zulhijjah berarti hari ini harus potong dulu, ya. Dipotong kuku kita bersih seperti kayak orang mau umroh lah. Seperti kayak orang mau berhaji, kan sebelum dia berniat haji umrah itu kan disuruh kita mandi bersih dulu, disuruh potong kuku dulu, disuruh apa namanya Pak? Cukur rambut, ya, atau dia bersihkan dulu rambutnya. Kemudian begitu sudah berniat, dia jaga diri dari hal-hal yang tadi yang tidak dilakukan, ya. Jadi kapan boleh mencukurnya? Hari ini kita cukur, hari ini kita potong kuku kita, ya. Dan sampai hari ini juga belum sempat dipotong gitu, ya. Kukunya ntar kalau 10 hari lumayan panjang Pak. Ini hari ini kita potong dulu. Mulai besok kita tahan, kita tidak cukur, tidak potong kuku sampai hewan kurban kita diapain? Disembelih. Dan ini sekali lagi hukumnya sunnah, ya, tidak menjadi hukumnya Pak wajib, ya Pak, ya. Baik. Hitungannya mulai ntar
Maghrib ya, bukan? Iya maghrib, iya. Begitu masuk badal maghrib, ya, pada maghrib, ya. Yang penting sudah tidak besok sini udah nggak ada cukur deh, tidak ada yang apa namanya potong kuku. Ustaz mau nanya ayat kedua tadi kan biasanya al-bu'ah itu berarti diantaranya manusia-manusia dibangkitkan. Baik. Kita kalau yang sudah dikubur ya, berarti apakah dibangkitkan ini berarti kita juga merasakan guncangan hari kiamat itu atau setelah guncangannya berakhir atau gimana? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua tiupan sangkakala yang akan terjadi yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Pertama adalah tiupan yang pertama itu yang menandakan berakhirnya kehidupan dunia ini total, ya. Itu disebut dengan yaumul kiamat. Dan ini tidak akan ditemukan oleh orang beriman, ya. Karena kata Nabi SAW, setelah tanda-tanda kiamat besar itu yang tanda 10, tanda kiamat 10 ada keluarnya Dajjal, kemudian Imam Al-Mahdi, kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Itu kan tanda-tanda kiamat besar itu, Pak. Nah, kemudian sebelum terjadi kiamat besar itu, Allah Ta'ala mengirimkan angin yang berhembus dengan halus, kata Rasulullah SAW, kemudian mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Walaupun di dalam hatinya iman, walaupun seberapa, walaupun secuil, Allah Ta'ala wafatkan. Yang tertinggal itu hanya Syiron, saya berlari dari orang tuanya, dari saudaranya. Itu yang pada tiupan yang pertama itu, Pak. Dan insya Allah tidak akan dialami oleh orang-orang yang beriman, yang disebut dengan an-naf'a al-ula itu, Pak. Tapi pada yang kedua itu akan dialami oleh seluruh manusia. Begitu ditiupkan sangkakala yang kedua dan manusia dia bangkit dari alam kuburnya, alam barzahnya, dialami oleh seluruh manusia, mu'minuhum wa kafiruhum, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah, ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu disebut dengan yaumul qiyamah. Tetapi kedahsyatan yang pertama itu tidak dialami oleh orang-orang beriman, ya. Hanya yang tersisa siapa, Pak? Orang-orang yang paling buruk, kata Rasulullah SAW, ya, orang-orang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dialami oleh orang beriman pada goncangan yang pertama atau pada tiupan yang pertama. Tapi pada yang kedua dialami oleh seluruh manusia. Nah, itulah nanti kan manusia kemudian akan menghadap yang disebut dengan mahsyar. Ya, itu kondisinya beda lagi itu, Pak. Jadi kan masing-masing ada ininya, Pak, ada perjalanannya masing-masing, Pak. Nah, di mahsyar itu kan manusia, kata Rasulullah SAW, yuhsyarul awwalina wal akhirin. Manusia dikumpulkan seluruhnya dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ini hari yang paling berat juga bagi manusia, Pak. Kemudian kata Rasulullah SAW, hufatan uratan gharlan, dalam kondisi tidak pakai pakaian, dalam kondisi tidak pakai sendal, dan matahari berada berapa mil di atas kepala manusia. Sehingga apa yang terjadi? Sebagian manusia keringatnya sampai pada mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh apa? Keringatnya sendiri. Kecuali ada orang yang digolongkan adalah sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, dinaungin oleh Allah Ta'ala pada hari mahsyar, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Salah satu kata Rasul di antara 7 itu, Pak, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Berarti mereka pun juga diberikan rasa aman oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat yang kedua, yaitu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Jadi memang panjang prosesnya gitu ya, Pak, ya. Ada an-nafkhatul ula, yaitu manusia dimatikan semuanya oleh Allah Ta'ala, yang tersisa hanya orang-orang yang buruk, ya. Kemudian ada yang disebut dengan nafkhasannya, manusia dibangkitkan kembali dari alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan, Pak. Apakah masih termasuk pada yang beriman, Pak? Ketika kaum terjadi, orang bilang itu pergeseran. Kalau secara teori manusia sah-sah saja, tidak ada masalahnya. Tapi artinya bagi orang beriman melihat peristiwa itu tidak hanya sekedar teori manusia, tidak hanya sekedar proses alamiah saja. Tapi bagi orang beriman harus melihat dari segi keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak mungkin Allah Ta'ala menunjukkan satu peristiwa kepada kita semua kecuali harus kita jadikan pelajaran, Pak. Wa ma nursilu bil ayati illa tahbiba. Tetap kita boleh mengakui secara ilmu manusia, karena itu adalah memang ilmu juga, ya. Tetapi lebih dari sekedar ilmu gitu, Pak, ya.
Karena ada orang yang terkadang hanya mengaitkan oh ini sekedar peristiwa alam saja, ya. Tapi dia tidak akan menyentuh keimanannya. Ini orang yang tidak mengambil pelajaran dari semua peristiwa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak menunjukkan peristiwa dalam kehidupan manusia ini kecuali takhwif. Takhwif itu kata khauf, agar manusia itu semakin takut kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, ya. Coba kalau terjadi, ini kita naik pesawat saja para jamaah, kemudian terjadi goncangan itu Pak, turbulence namanya Pak. Itu apa yang biasa kita sebut Pak? Apa yang kita ingat biasa? Siapa yang kita ingat? Allah, ya. Kadang kita istighfar gitu, astagfirullah. Bahkan ada Allahu Akbar. Itu otomatis Pak. Artinya lah naluri manusia sebenarnya ketika Allah Ta'ala kasih peringatan itu Pak, dia takut. Nah, cuma rasa takut itu terkadang cuma hanya waktu terjadi peristiwa itu, begitu dia sudah selesai dari peristiwa itu, dia kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena ada saatnya kita memang diini oleh Allah, dikasih ingatan oleh Allah Ta'ala, diperingati oleh Allah supaya kita semakin ingat kepada Allah. Jadi maksud kami adalah bukan kita tidak boleh ya mengakui ilmu-ilmu yang sifatnya teori manusia, dan itu pasti secara ilmiah pun juga terbukti, tapi lebih dari sekedar teori manusia. Tidak hanya sekedar teori secara ilmiah, tapi lebih dari itu adalah kita lihat dari segi apa Pak? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Paham Pak? Oh gitu. Mungkin beliau berbicara mungkin dari segi ilmiah saja Pak ya. Teorinya manusia memang seperti itu Pak ya. Ada terjadi geseran di lempengan bumi misalnya. Itu kan teori manusia Pak. Tentu ilmu adalah semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ilmu manusia tentu ada keterbatasannya. Terkadang teori manusia bisa saja Pak? Keluar daripada yang sesungguhnya. Karena kenapa? Terkadang Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu melebihi daripada apa yang dipahami oleh manusia, ya. Oleh karena melihat peristiwa itu tidak hanya sekedar dari alamiah saja atau dari keilmuan saja, tapi lebih melihat dari segi apa? Ya syariat. Bagaimana syariat memandangnya tentang sebuah peristiwa. Nah, karena bagi orang beriman kan semua jadi pelajaran, Pak, ya. Bencana itu jadi pelajaran, ya. Karunia itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diuji dengan kebaikan, ada diuji dengan apa? Keburukan, diuji dengan kelapangan, diuji dengan kesempitan. Nah, bagi orang beriman, kita harus jadikan sebagai sebuah pelajaran. Apakah hanya pelajaran bagi orang Nusa Tenggara Barat saja? Enggak. Bagi kita semua harus kita jadikan pelajaran. Nah, ini maksudnya Ustaz, jadi tidak melihat dari segi Pak? Peristiwa alam saja tidak, tetapi itu harus menggugah jiwa kita, menggugah keimanan kita supaya kita semakin lebih dekat. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa aman dari teguran Allah. Bisa terjadi nggak kita suatu saat seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat? Bisa nggak terjadi Pak? Oh sangat bisa Pak. Ya Pak ya, sangat bisa terjadi. Nah ini mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua supaya kita semakin waspada, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita menghukumi beliau wallahu a'lam di mana ini ya. Tetapi secara umum ya teori itu ada, ilmu itu ada dan kita akui, tetapi adalah lebih dari sekedar ilmu atau ilmiah, yaitu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, ada yang lain Pak? Cukup? Ya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Om.